Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak sekalian yang ada di rumah atau dimanapun mengikuti perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus lewat live streaming ini. Tadi pagi-pagi buta ada keributan, ada kegaduhan. Kegaduhan itu kemudian membuat panik. Kegaduhan itu dilakukan atau pelakunya adalah seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena, yang pergi ke kubur, dan begitu melihat kubur sudah terbuka, dia ketakutan dan mengatakan, "Tuhan sudah diambil orang dari kubur." Tidak ada pikiran lain, ini pasti yang 2 hari lalu atau hari Jumat dimasukkan ke dalam kubur itu, sekarang pasti sudah diambil orang. Coba lihat, kubur sudah terbuka. Lalu ini membuat dia takut dan lari. Boleh jadi bahwa di tengah jalan ada perempuan lain yang mengikuti dia, lalu kembali bersama-sama, karena kemudian kata ia berubah menjadi kami dalam kesaksian Maria Magdalena kepada teman-teman lain, rasul-rasul lain atau murid-murid lain.
dan kemudian mereka berlari bersama-sama ke kubur. Ada yang lebih cepat, tetapi tidak berani masuk, mungkin karena takut, hanya melihat di luar saja, mengintip dari luar. Petrus yang seorang pemberani itu masuk memeriksa dan melihat kain kafan sudah terhambur, sudah tidak rapi lagi. Lalu kemudian murid yang tadi dikatakan tidak masuk itu, kita bermalas-malasan. Tuhan pasti marah kalau ada bakat-bakat pada diri kita yang tidak kita kembangkan. Tetapi semua harus diarahkan kepada hidup ilahi. Koordinator Komsos WA saya, untung ada corona. Kalau tidak ada corona, kita seperti katak di bawah tempurung. Sudah puas dengan kemampuan yang ada. Ternyata ada kemampuan lain yang masih tersembunyi, yang perlu dikembangkan. Dan itulah yang terjadi. Tuhan pasti mau supaya kita mengembangkan bakat-bakat yang ada pada kita, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Tetapi bukan itu tujuannya. Bahwa kemampuan bakat ini kita kembangkan untuk hidup. Bukan supaya harta benda itu kita miliki dan hidup kita untuk harta benda. Banyak orang yang memahami seperti ini, sehingga hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta benda saja, bukan harta benda untuk hidupnya. Kalau kita berpikir seperti itu, maka ya kita akan mengalami kematian total, kebinasaan total. Tetapi kalau kita melihat bahwa seluruh kemampuan yang ada pada kita, sarana-sarana yang ada pada kita, itu membantu kita semakin dekat dengan Allah dan semakin mengarahkan kita kepada keilahian, maka kita juga akan menghayati dan mudah memahami bahwa Kristus bangkit untuk memberikan hidup abadi, hidup yang sejati itu kepada kita. Semoga Roh Kudus membantu kita dan menolong kita terus-menerus supaya kita sanggup memahami, menghayati bahwa Kristus yang bangkit selalu bersama kita, khususnya dalam pandemi COVID ini. Dia berjuang bersama kita melawan virus ini agar kita tetap hidup dan selamat, terutama memiliki hidup yang kekal.